energi bersih yang digunakan dalam negeri ini beberapa energi itu seperti hidro, panas bumi, energi matahari, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, yang paling besar itu adalah panas bumi ini sebenarnya. Hidro masih ketergantungan dengan airnya. Saat hujan, saat kemarau, perkembangannya yang baik. Tapi kalau panas bumi, cuma mencarinya tidak mudah. Panas bumi itu daerah-daerah mana saja yang bisa diambil, butuh ketebalan buminya seberapa, karena terlalu jauh juga pengoborannya lebih sulit. Energi matahari, solar cell-nya masih banyak. Ini potensi di Indonesia, ini untuk panas bumi, contohnya sekitar 27.000 megawatt. Kalau mau dicari itu ada di petanya, sebenarnya di titik-titiknya itu ada. Contohnya yang sudah diproduksi ini di Kamojang, Salak, Darajat, Dieng, Cibanyak. Baru terpakai 800 megawatt. Jadi masih peluangnya masih banyak. Ini tahun 2000 ini. Dari Biro Perencanaan tahun 2000. Sekarang mungkin sudah lumayan. Cadangan gas bumi Indonesia diperkirakan 2% dari total cadangan seluruh. Sesuai dengan paradigma baru energi bersih bumi akan ditingkatkan pendaya gunaannya, sehingga kebijakan gas domestik akan digulirkan pemerintah seiring dengan tujuan agar energi ini dapat berperan dengan baik. Tujuannya untuk mengurangi tekanan terhadap intensitas memakai baterai yang cenderung terus meningkat. Nah, gas bumi ini sangat baik karena tingkat polusinya rendah, akan tetapi ya semakin lama bukan habis ini ya sebenarnya gas bumi, tapi kalau gas bumi bisa habis, yang panas bumi yang cukup baik. Gas bumi bagus untuk polusinya, lama-lama cepat habis. Ini data dari konsorsium energi per kapita relatif rendah. Contohnya di negara lain, kita bandingkan dengan negara lain, bahwa intensitas energi itu cukup tinggi dibandingkan negara di Asia yang lain. Contohnya ini Jepang. Jepang ini intensitasnya energi itu ya hampir sama dengan energi per kapita. Thailand jauh banget, Indonesia apalagi. Jadi energi per kapitanya sangat kecil. Malaysia juga seperti itu. Tapi ini data tahun 2002. Sekarang sudah terjadi perubahan. Kayaknya saya belum punya data. Ini adalah untuk memberikan penjelasan bahwa pentingnya energi baru dan terbarukan. Peluangnya banyak. Berdasarkan indeks keborosan energi di Indonesia, bahwa di Indonesia itu 402% lebih boros dari Jepang dan 156% lebih boros dari Amerika Serikat. Ini dalam hal konsumsi energinya terhadap intensitas energi. Jadi Indonesia itu boros banget. Tapi ya wajar loh, penduduknya juga banyak. Mengapa energi terbarukan yang harus kita jangkau? Karena di Indonesia itu potensinya cukup tinggi. Salah satunya hidro, dari sumber dayanya cukup tinggi, ada 94.476 megawatt. Baru kapasitasnya baru terpasang 5.000 megawatt ini tahun 2016. Jadi pemanfaatannya juga masih kecil, 5,3%. Walaupun kalau tahun ini sudah meningkat karena di tahun Jokowi ini cukup pesat perkembangannya, tumbuhannya. Terus geotermal juga masih pemanfaatannya masih 4,8%. Geotermal. Terus bioenergi 5,4%. Sinar matahari sepertinya sudah cukup lumayan banyak yang menggunakan. Terus energi laut. Nah, energi laut ini belum sampai sekarang kayaknya pemanfaatannya belum ada ya. Karena masih dalam taraf penelitian terus.
Nah, apabila dikembangkan secara tepat, nah, energi terbarukan ini akan menggantikan energi tak terbarukan. Juga memberikan apa? Memberikan kontribusi penting untuk memacu perkembangan ekonomi. Bukan cuma hanya ekonomi, termasuk Indonesia bisa green. Indonesia green, ya, green apa nih? Hijau, tanpa adanya polusi. Dilihat dari status teknologi, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Bisa satu, yang pertama itu tahap komersil, yang kedua tahap semi komersil, dan masih pada tahap penelitian. Yang tahap komersil itu panas bumi sudah ada di Indonesia, sudah cukup lumayan. Tenaga air skala besar ada, tapi masih belum besar banget. Terus biomasa, termasuk biopel dan sampah, ini komersial. Tapi tahap semi komersial itu surya, angin, dan politik. Sedangkan masih dalam tahap penelitian, gelombang laut, energi pasang surutnya, fuel cell, dan energi baru lainnya yang masih belum bisa. Fuel cell itu juga ada yang cair, ada yang padat. Terus kendala, menjadikannya kendala ini apa? Kendala utama dalam pengembangan energi terbarukan adalah keberlanjutan suplai dan aspek keekonomian. Itu yang paling. Terus sumber daya energi terbarukan umumnya bersifat intermittent atau ketersediaannya terputus-putus, sehingga diperlukan teknologi yang mampu memberikan kontinuitas ketersediaan. Pasti terputus-putus. Jadi kayak tidak seperti kayak di yang sudah ada energi yang selalu ada terus. Sayangnya gitu. Nah, pada umumnya teknologi energi terbarukan itu masih ya dikatakan relatif mahal dan belum dapat bersaing dengan teknologi energi komersial yang sehingga kurang atraktif bagi investor saat itu. Tapi sekarang sudah mulai banyak.